Kenali sejarahmu, cintai bangsamu, salam sejarah. Saya Kolonel Infanteri Jody Setiawan, Wakapusjarah TNI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-76 Marinir TNI Angkatan Laut. Jalesu Bumiyamka Jaya Mahe. Semoga pengabdianmu kepada Ibu Pertiwi untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Salam sejarah, kenali sejarahmu, cintai bangsamu. Halo sobat sejarah, hari ini kita akan membahas sedikit tentang pahlawan Usman dan Harun. Seperti kita ketahui, pada tahun 1964, Indonesia dan Malaysia terlibat dalam konfrontasi bersenjata. Dalam beberapa buku sejarah, ini terkenal dengan peristiwa atau kejadian kita kenal istilah undeclared war. Jadi, kedua negara tidak mengumumkan mereka berperang, tapi di kenyataannya di lapangan kedua negara saling berperang. Nah, salah satu episode dalam konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia adalah peristiwa Usman dan Harun. Jadi Usman dan Harun adalah dua orang personil prajurit marinir yang dikirim ke Malaysia dalam rangka untuk melakukan sabotase. Jadi berawal mereka pada bulan Maret dikirim ke Pulau Sambu di Kepulauan Riau yang merupakan pangkalan Kos Komando dari TNI AL, dan mereka bergabung dalam tim Brahmana 1 yang dipimpin oleh Kapten Kakako Paulus Subekti. Nah, mereka direncanakan akan berangkat ke Singapura. Jadi timnya ini terdiri 3 orang, yaitu Kopral KKO Janatin alias Usman, kemudian Prako Harun bin Tahir, dan Gandhi Purip. Nah, ketiganya berangkat pada tanggal 8 Maret tahun 1966. Target utama mereka adalah sebenarnya fasilitas militer. Kalau dalam bukunya biografinya Pak Hendro Priyono, target utama mereka adalah sebenarnya pusat tenaga listrik, tenaga diesel di Singapura. Tapi sayangnya ketika mereka sampai ke lokasi, ternyata lokasi itu sudah dijagakan oleh militer Inggris. Jadi mereka memutuskan untuk membatalkan sabotase di lokasi tersebut dan mencari target lain. Nah, pada akhirnya mereka kemudian memutuskan untuk memilih target yang tujuannya adalah untuk membuat panik masyarakat Singapura dan membuat masyarakat tidak lagi percaya keamanan yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, jadi waktu itu Singapura masih bagian dari Malaysia. Jadi ada target mereka pilih adalah gedung McDonald House yang ada di Orchard Road. Jadi pada tanggal 9 Maret mereka meletakkan bahan peledak di gedung McDonald House dan terjadi ledakan yang mengakibatkan 3 orang sipil meninggal dunia pada saat itu. Pasca setelah mereka melakukan aksi sabotasinya, mereka kemudian tanggal 10 Maret berusaha kembali ke pangkalannya di Pulau Sambu di Kepulauan Riau. Jadi pada awalnya mereka naik kapal kapal penumpang, tapi kemudian diketahui oleh kapten kapal, jadi mereka diusir. Kemudian mereka berhasil merebut sebuah motorboat yang akan melintas. Tapi ketika mereka dalam perjalanan, ternyata motorboat itu mogok di perjalanan. Dan ketika ada patroli dari pasukan Malaysia, pada tanggal 13 Maret mereka sudah tertangkap oleh pasukan Malaysia. Kemudian mereka ditahan. Pemerintah Indonesia berusaha untuk membebaskan mereka, karena pada Oktober 65 mereka divonis hukuman mati dan akan dihukum gantung. Jadi pemerintah berusaha untuk membebaskan. Tapi karena Usman dan Harun itu tidak dianggap sebagai tentara, kita tertangkap. Dia dianggap sebagai orang sipil, tidak dianggap sebagai tawanan perang. Jadi hanya melanggar undang-undang internal, keamanan internal.
yang berlaku di Singapura, di Malaysia dan Singapura saat itu. Jadi upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk membebaskan tidak berhasil, dan pada tanggal 17 Oktober tahun 1968 mereka dieksekusi, dihukum gantung di Singapura, di penjara Changi pada pukul 6 pagi. Dan pada jam 14.00 jenazah dibawa kembali ke Jakarta, disambut oleh upacara militer dan dimakmurkan Taman Makan Pahlawan di Kalibata. Jadi yang menarik adalah Usman dan Harun dinyatakan pahlawan bersamaan pada hari kematiannya. Biasanya kalau kita pahlawan, proses menjadi pahlawan ada prosesnya ya, ada berapa bulan, tapi kalau yang menarik dari Usman dan Harun adalah mereka jadi pahlawan tepat di hari kematian mereka, jadi langsung. Jadi di SK Presiden nomor 50 TK tahun 1998. Jadi begitu mereka dimakamkan langsung otomatis menjadi pahlawan. Dan sebagai tanda penghargaannya, kedua anggota pasukan marinir ini kemudian dinaikkan pangkatan satu tingkat. Jadi Kopral Usman menjadi sersan, Branko jadi kopral. Ya. Nah itu sekilas tentang perjuangan Usman dan Harun yang kita bahas berkaitan dengan Dirgahayu Marinir. Dirgahayu Marinir TNI Angkatan Laut, kenali sejarahmu, cintai bangsamu. Salam sejarah.